Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kembali dengan Pak Hamim di pembelajaran tematik tema 6 energi dan perubahannya. Subtema 4 pengamatan energi pembelajaran 3 dan 4. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai cara membuat kipas, membuat cerita, menghitung luas dengan satuan tidak baku yaitu persegi satuan. Hak dan kewajiban dalam penghematan energi. Selanjutnya di pembelajaran 1, kita akan belajar mengenai bacaan hari ini. Udin dan teman-teman membuat kipas. Kipas dibuat dari karton bekas. Udin dan teman-teman memanfaatkan karton bekas untuk membuat karyanya. Kipas dari karton bekas tidak memerlukan listrik. Udin dan teman-teman latihan berhemat. Berhemat listrik dan kertas. Berhemat listrik artinya menghemat energi. Selanjutnya membuat kipas. Siapkan peralatan seperti berikut. 1 kartus bekas untuk cetakan kipas, 2 tali rafia atau pita, 3 gunting, 4 lem, 5 stik es krim bekas, batang bambu atau karton yang lebih tebal untuk pegangan kipas, 6 pembolong kipas, pembolong kertas ya. Selanjutnya tahapan membuat kipas. Yang pertama, 1 buatlah cetakan kipas karton sebanyak 2 buah, buatlah dengan ukuran sama panjang. 2 lubangi seluruh pinggiran karton. 3 tempelkan pegangan kipas yang salah satu permukaan karton. 4 tempelkan 1 karton lainnya dengan cara dijahit gunakan tali rafia atau pita. Selanjutnya, setelah membuat kipas, di sini ada menghitung luas persegi dengan persegi satuan. Yang pertama, luas kipas Udin adalah 22 persegi satuan. Yang kedua, luas kipas Edo adalah 14 persegi satuan. Yang ketiga, luas kipas Beni adalah 11 persegi satuan. Oke, buatlah ukuran kipas yang sama dengan milik Edo tetapi bentuknya berbeda. Buatlah juga ukuran kipas yang sama dengan milik Udin tetapi bentuknya berbeda. Oke, seperti ini. Nah, jadilah seperti ini, kipas Edo dan kipas Udin yang berbeda. Selanjutnya, anak-anak, barang bekas yang dimanfaatkan menjadi benda lain termasuk sikap berhemat. Air yang digunakan secukupnya termasuk menghemat energi. Oke, jawablah pertanyaan berdasarkan gambar. Yang pertama, apa yang sedang mereka lakukan? Ya, mereka yaitu warga mengantri air bersih bantuan dari pemerintah. Nomor 2, mengapa mereka melakukannya? Nah, pada musim kemarau, desa mereka mengalami kekurangan air bersih. Karena pada musim kemarau, desa mereka mengalami kekurangan air bersih. Di mana kejadiannya? Misalnya di desa Majujaya. Saranmu untuk orang-orang tersebut. Nah, kalau membuat saran yaitu apa? Sebaiknya warga melakukan gerakan menghemat air sehingga pada musim kemarau tidak kekurangan air bersih. Apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi antrian air bersih? Nah, agar tidak terjadi antrian air bersih, warga sebaiknya menjaga lingkungan dengan cara menanam banyak pohon atau melakukan reboisasi. Nah, buatlah cerita sesuai jawabanmu tadi yang sudah anak-anak buat. Ya, warga masyarakat desa Majujaya mengantri air bersih bantuan dari pemerintah.
Nah, pada musim kemarau desa mereka mengalami kekurangan air bersih. Sebaiknya warga melakukan gerakan menghemat air sehingga pada musim kemarau tidak kekurangan air bersih. Agar tidak terjadi antrian air, warga sebaiknya menjaga lingkungan dengan cara menanam banyak pohon. Selanjutnya di pembelajaran 2, di sini ada bacaan. Setiap hari Udin dan Edo berangkat ke sekolah. Keduanya ke sekolah dengan berjalan kaki. Siti dan Dayu ke sekolah juga berjalan kaki. Ada juga teman Udin ke sekolah naik sepeda. Sepeda atau berjalan kaki bersama teman merupakan kegiatan yang menyenangkan. Sepeda menghemat energi bahan bakar minyak karena berjalan dan bersepeda tidak membutuhkan bahan bakar minyak. Menggunakan transportasi umum termasuk menghemat bahan bakar minyak. Penggunaan transportasi umum mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Semakin banyak orang yang menggunakan transportasi umum, semakin banyak penghematan bahan bakar minyak. Misalnya apa anak-anak? Transportasi umum, ya ada bus, ada kereta api, ya. Nah, yang nomor 1, menjawab pertanyaan, sebutkan jumlah kegiatan menghemat energi di atas. Nah, ada 3 kegiatan ya anak-anak, yaitu apa? Berjalan kaki, bersepeda, menggunakan transportasi umum. Nah, apa saja yang termasuk kegiatan menghemat energi? Nah, yaitu berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki, bersepeda, dan menggunakan transportasi umum. Energi apakah yang dihemat anak-anak? Ya, energi yang dihemat adalah energi bahan bakar minyak atau BBM. Keempat, mengapa menggunakan kendaraan umum termasuk menghemat energi? Ya, karena semakin banyak orang yang menggunakan transportasi umum, semakin banyak penghematan bahan bakar minyak. Yang kelima, mengapa kalian perlu menghemat energi? Ya, karena kita harus menghemat energi agar tercipta ketersediaan energi tetap terjaga baik di masa sekarang maupun di masa mendatang. Nah, berjalan kaki ke sekolah sangat menyenangkan. Berjalan kaki ke sekolah termasuk menghemat energi BBM. Berjalan kaki berhak mendapatkan keamanan selama berjalan. Nah, berjalan kaki berkewajiban menaati peraturan agar selamat di perjalanan. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang agar semua dapat berjalan dengan baik. Perhatikan gambar berikut, tuliskan hak dan kewajiban agar tidak terjadi hal seperti pada gambar. Oke, gambar pertama, haknya apa? Mendapat sumber energi. Kewajibannya yaitu apa? Menghabiskan makanan yang sudah diambil. Yang kedua, hak mendapatkan air bersih. Kewajibannya apa? Ya, menggunakan air dengan bijak. Nah, tidak membuang-buang air. Selanjutnya, gambar yang ketiga, haknya mendapat lingkungan yang sehat. Nah, kewajibannya apa? Ya, menjaga lingkungan dari pencemaran. Yang keempat yaitu haknya mendapatkan lingkungan yang asri. Kewajibannya apa? Ya, merawat dan menjaga tanaman. Nah, menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh termasuk kewajiban. Menjaga kesehatan termasuk sikap berterima kasih kepada Tuhan. Kalian harus berterima kasih atas semua pemberiannya. Hal ini dilakukan dengan cara menjaga kesehatan. Kesehatan dijaga dengan aktivitas jasmani. Aktivitas jasmani dapat dilakukan bersama teman. Lakukan aktivitas jasmani untuk melatih tubuh menjadi kuat dan sehat.
Nah, tugas di rumah, silahkan anak-anak berikanlah contoh hak dan kewajibanmu di rumah dalam menghemat energi. Anak-anak, jangan lupa setelah menyimak video pembelajaran ini sampai habis, anak-anak mengisi nama lengkap dan kelas pada kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.